Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, inna fulanan, sesungguhnya si fulan, qadima lahu bazzun minasyam, dia datang atau datang untuknya pakaian dari negeri Syam. Jadi dia mengimpor barang dari negeri Syam untuk dikirim ke Madinah. Nah, orang ini kedatangan pasukan barang dari negeri Syam. Dan negeri Syam pada waktu itu memang merupakan pusat perekonomian, pusat perbelanjaan. Orang yang hendak mengambil keuntungan dalam perdagangan berangkat ke negeri Syam, membawa barang, lalu kemudian mereka mengambil barang di negeri Syam, lalu kemudian kembali ke negerinya untuk dijual. Itulah yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy ketika itu. Nah, orang ini nanti akan kita sebutkan bahwa dia adalah orang Yahudi. Dia mengimpor barang dari negeri Syam, yang barang itu berbagai macam jenis pakaian. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wahai Rasulullah, si fulan ini kedatangan barang pakaian dari negeri Syam. Falau ba'atha ilaihi, kalau seandainya engkau mengirim seseorang kepadanya untuk membeli pakaian darinya, fa akhadhta minhu thawbain, di mana engkau mengambil, maksudnya membeli darinya 2 lembar pakaian, binasiatin, di mana engkau membelinya dengan cara kredit. Sampai kapan? Ila maisarah, sampai engkau diberi kemudahan untuk bisa melunasi hutang tersebut. Fa arsala ilaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan saran dari Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau pun mengutus seseorang untuk mendatangi orang yang menjual pakaian tersebut. Famtana'ah, namun ternyata orang itu enggan untuk memberi pinjaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggan untuk memberi pakaian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu al-Hakim wal Baihaqi wa rijaluhu thiqatun. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan para perawinya adalah perawi-perawi yang terpercaya. Hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi, namun juga disebutkan dalam sebagian kutubus sittah seperti At-Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan hadis ini. Sebagaimana hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ikrimah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah menerangkan ya sebab mengapa Aisyah menyarankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membeli pakaian. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thawban qitriyan ghalidhan, bahwa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 lembar pakaian yang qitriyani. Qitri, kata para ahli bahasa, pakaian qitri itu sejenis pakaian luar, burdah, yang memiliki kemerahan warnanya dan ada corak-coraknya, dan pakaian itu tebal gitu, agak kasar. Pakaian itu agak kasar. Itu pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadaini thawban ghalidhan tarshah fihima fayathqulani 'alaika." Kata Aisyah,
Sesungguhnya dua pakaian yang kamu kenakan ini tebal dan kasar, yang kamu selalu berkeringat ketika mengenakan kedua pakaian ini. Dan apabila kamu berkeringat, maka pakaian itu jadi terasa berat gitu. Itu pakaian yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah pun mengabarkan bahwa ini ada pakaian yang datang dari negeri Syam, milik si fulan al-Yahudi, dia adalah seorang Yahudi. Maka kata Aisyah, "Lau ba'atha ilaihi." Kalau seandainya engkau mengutus seseorang untuk mendatangi orang Yahudi itu, pedagang kain itu, pedagang pakaian itu, fashtaraita minhu thawbain ila al-maisarah. Engkau membeli pakaian dua kepadanya sampai pada waktu engkau diberi kemudahan untuk melunasi, maka engkau melunasinya. Saran ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengutus seseorang. Ya. Maka disampaikanlah kepada Yahudi ini. Apa kata Yahudi ini? Qad alimtu ma yurid. Inna ma yuridu ay yadhhaba bimali aw bidarahimi. Aku tahu apa yang diinginkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat jeleknya akhlak Yahudi ini. Kasarnya sikap dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buruk sangkanya dia kepada Rasulullah. Dia mengatakan, aku sudah tahu apa tujuan dia. Tujuan dia itu supaya hartaku hilang begitu saja, lalu dia tidak membayar. Dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ngambil barang tidak dikembalikan, enggak dibayar gitu. Ya. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Kadzab." Berdusta dia. Qad alima anni min atqahum lillah wa adahum lil amanah. Padahal sungguh dia telah mengetahui aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling menunaikan amanah. Dia tahu karena dia orang Yahudi. Dia baca kitab Taurat dan di dalam kitab Taurat di sana diterangkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka menyembunyikan. Mereka mengenal Rasulullah, akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam seperti mereka mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Makanya Rasulullah mengatakan sungguh dia tahu itu. Apa kata Yahudi ini? Qad alimtu. Saya tahu dia itu tujuannya ngambil barang saya lalu dia tidak membayar. Nah, coba lihat orang Yahudi ini, kasarnya, kurang ajarnya kepada Rasulullah, menuduh dengan penuh kedustaan, memfitnah, lalu dia mengatakan saya tahu. Dia sok menisbatkan kepada dirinya ilmu bahwa Rasulullah itu enggak amanah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membeli barang maka dia tidak akan membayarnya. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad arafu anni atqahum lillahi azza wa jalla. Sungguh mereka telah mengetahui bahwa aku orang yang paling bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wa asdaquhum haditsan, dan yang paling jujur ucapannya. Wa adahum lil amanah, dan yang paling menunaikan amanah. Lihat sikap Yahudi, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Jeleknya, buruk sangkanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengklaim bahwa dia menyatakan itu berdasarkan ilmu. Hati-hati. Seringkali seorang menisbatkan kepada ahlul haq dengan cara yang seperti ini. Menuduh dengan tuduhan dusta. Kadang-kadang mengatakan saya mengetahui secara yakin. Padahal enggak, tidak sama sekali. Ini sudah dilakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini juga ma'asyarul ikhwah rahimakumullah menerangkan kepada kita bahwa ahlul haq tidak akan selamat dari orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang membenci. Allah azza wa jalla telah menjadikan manusia ini terbagi menjadi dua, ada ahlul haq, ada ahlul batil.
kapan seseorang menyampaikan al-haq, maka syaitan pun tidak akan tinggal diam untuk menjadikan bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan tuduhan yang batil, meskipun dengan kedustaan. Lalu dia mengatasnamakan kedustaan dan fitnah itu dengan ilmu. Saya tahu. Hati-hati. Banyak orang-orang yang menisbatkan dirinya memiliki ilmu tentang sesuatu, namun pada hakikatnya begitu diperhatikan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan merupakan kedustaan semata. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjadikan semua manusia itu ridha, enggak bisa. Enggak ada yang selamat dari cercaan orang. Oleh karena itu sangat indah sebuah ucapan yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau mengatakan ridwan nasi ghayatun la tudrak fa'alaika bil amri alladhi yuslihuka fa innahu la sabila ila ridahum. Mencari keridhaan manusia adalah sebuah tujuan yang tidak akan mungkin bisa tercapai. Kalau ada seorang yang dalam hidupnya semua manusia senang kepadanya, wah ini munafik, berbagai macam wajah dia ini. Karena enggak mungkin menjadikan semua orang senang, itu enggak mungkin. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selamat dari cercaan Yahudi, tidak selamat dari cercaan kaum musyrikin, kaum munafikin, apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridwan nasi ghayatun la tudrak, mencari ridha manusia adalah sebuah tujuan yang tidak akan mungkin bisa dicapai. Oleh karena itu hendaknya engkau lebih fokus memperhatikan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan dalam hidupmu, karena tidak ada jalan untuk menjadikan seluruh manusia itu ridha. Ini ucapan dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Di dalam hadis ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, di antara faedahnya bahwa lihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup apa adanya. Ya. Pakaian beliau yang disebutkan thawbani qitriyan. Ternyata pakaian qitri ini yang seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, pakaian itu kasar, kalau dikenakan sampai seorang berkeringat maka pakaian itu menjadi berat, karena keringat itu masuk ke dalam pori-pori kain tersebut, menyebabkan seorang ketika memakainya berat. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan dunia bagi beliau bukanlah satu hal yang penting. Alhamdulillah beliau hidup bersama dengan wanita-wanita yang salihat dari ummahatul mukminin, yang siap hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi apa adanya. Apakah kemudian hal itu menunjukkan kehinaan bagi seorang? Oh, tidak sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin. Seseorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan ilmu dan iman, bukan dengan harta dan kekayaan, bukan dengan kursi dan jabatan, tapi dengan ilmu dan iman. Satu faedah yang diriwayatkan oleh Al-Fakihi dalam kitabnya Akhbaru Makkah dengan sanadnya dari Uthman bin Atha. Uthman bin Atha menceritakan bahwa suatu ketika aku bersama ayahku di Finaul Ka'bah, di pelataran Ka'bah. Ketika kami sedang berada di sana, tiba-tiba ada seorang lelaki, lalu disebutkan sifat atau ciri-ciri lelaki ini. Asla, jadi enggak punya rambut di kepalanya. Ya. Namanya apa?
Ini bukan orang yang baru menggundul kepala, memang enggak tumbuh rambut di kepalanya. Namanya apa? Hah? Asla', bahasa Arabnya itu asla'. Ya. Jadi memang enggak tumbuh gitu. Botak permanen. Enggak tahu bahasa apanya, jadi kita bilang aja botak permanen. Arsyah, dalam keadaan dipenuhi keringat. Afhaj. Afhaj itu kalau dia berjalan, bahagian depannya itu seperti ini, belakangnya berjauhan. Jadi jalannya itu ya tidak normal lah ketika dia berjalan. Lelaki ini ka'anna anfahu ba'rah, hidungnya itu seperti, hidungnya seperti tahi unta, ya begitulah yang disebutkan dalam riwayat ini. Ya. Apakah bentuknya atau baunya, wallahu a'lam. Sampai disebutkan seperti hidungnya itu seperti kotoran unta. Asyaddu sawadan min istil qidr, lebih hitam daripada apa ini? Pantat bejana itu. Antum punya wajan biasa dipakai menggoreng atau masak, bawahnya itu paling hitam. Ini lebih hitam dari itu. Ya ini subhanallah, nggak ada model. Ya. Kalau dilihat dari tampangnya, nggak ada tampang sama sekali. Alaihi thawban qitriyan, dia memakai dua pakaian qitriyan, seperti yang dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qitriyan dalam hadis. Maka Utsman bin Atha bertanya kepada ayahnya, siapa orang ini? Siapa dia? Kata ayahnya, hadza sayyidu fuqaha'i ahli Hijaz. Ini adalah pimpinannya para ahli fikihnya Hijaz. Sayyid, pemuka fuqaha ahlul Hijaz. Subhanallah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dari sisi tampang enggak ada tampang sama sekali. Namun dia dikenal sebagai sayyid, pimpinannya fuqaha. Hadza Atha ibnu Abi Rabah. Ini yang namanya Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, rahimahullah, murid para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka diceritakanlah orang ini atau ini suatu ketika mendatangi pintunya khalifah, mendatangi pintunya Sulaiman bin Abdul Malik. Ketika ia datang, dia meminta izin kepada Al-Hajib. Al-Hajib itu kayak satpamnya pada masa itu. Ya, seorang enggak boleh masuk tanpa izin dia. Atha bin Abi Rabah ini datang meminta izin kepada palang pintunya atau satpamnya itu, penjaganya. Lalu penjaganya bertanya kepadanya, "Man anta? Siapa kamu?" Kata beliau, "Ana Atha ibnu Abi Rabah." Dia keraskan suaranya, "Saya Atha bin Abi Rabah." Suaranya sampai ke dalam, ke telinga Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, ketika yang mendengarkan ini suaranya Atha, kata Sulaiman, "Sadaq, dia telah jujur. Bukakan untuknya pintu, biarkan dia masuk." Ketika dia masuk, maka dia tinggalkan seluruh pengawal-pengawalnya dan dia fokus kepada Atha. Ini pasti ada sesuatu yang akan dia sampaikan. Ya. Dia biasanya enggak masuk ke pintu para penguasa. Ketika dia masuk berarti ada tujuan penting. Langsung diperhatikan, fokus perhatian Sulaiman bin Abdul Malik kepada Atha. Maka Atha pun mengatakan, "Yuslihullahu amiral mu'minin." Semoga Allah memberi kemaslahatan kepada engkau wahai Amirul Mukminin. Ihfaz wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya engkau menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak kaum Muhajirin dan Ansar. Kata khalifah, "Aku apakan? Apa yang harus aku lakukan terhadap mereka?"
Kata Atha, tanzur fi arzaqihim wa a'tiyatihim, hendaknya engkau perhatikan rezeki mereka, pemberian-pemberian yang harus diberikan kepada mereka. Lalu Atha mengatakan lagi, jagalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap penduduk Madinah. Kata khalifah, apa yang harus aku lakukan terhadap mereka? Kata beliau, perhatikan rezeki mereka, perhatikan pemberian untuk mereka. Lalu kata Atha, hendaknya engkau perhatikan pula ahlul badiyah, suku Badui, orang-orang pedalaman. Ya. Perhatikan keadaan mereka. Mereka adalah sadatul Arab, mereka adalah para pemimpin Arab. Lalu kemudian kata Atha, perhatikan pula kaum muslimin secara umum. Perhatikan kondisi mereka. Berikan keringanan kepada mereka terhadap apa yang menjadi tanggungan-tanggungan mereka yang harus mereka serahkan kepada penguasa. Fa innahum aunun lakum ala aduillah wa aduwikum. Apabila kalian memperhatikan, apabila engkau memperhatikan mereka, maka itu akan menjadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian untuk mengalahkan musuh Allah dan musuh kalian. Lalu kata khalifah, lalu apa lagi? Kata Atha, ahlul thugur, orang-orang yang berjaga-jaga di baris perbatasan kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin, perhatikan mereka. Fabihim yadfa'ullahu an hadhil ummah, maka dengan sebab mereka Allah Subhanahu wa taala menolak dari umat ini berbagai hal-hal yang dapat memudaratkan mereka dari musuh-musuh mereka. Lalu kemudian Atha mengatakan, mendoakan yuslihullahu amirul mu'minin, semoga Allah memberi kemaslahatan kepada amirul mu'minin. Lalu setelah itu beliau selesai menyampaikan nasihatnya, beliau pergi. Ya. Gak ada urusan ngopi, gak ada urusan tunggu hidangan, duduk dulu, makan bareng, gak ada. Selesai nyampaikan nasihat, pergi. Nah, subhanallah, sikap ini mengingatkan saya kepada sikap Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Ya. Pada masa beliau itu Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh rahimahullah, pada masa itu beliau yang menjadi presiden, itu sudah beberapa kali beliau meminta kepada Syekh Muqbil supaya datang. Ya, mungkin ada sesuatu yang hendak disampaikan atau ada sesuatu yang hendak diberikan. Nah, sampai akhirnya kemudian Syekh pun datang. Ya, kalau di sana itu Syekh Muqbil, ya karena memang di sana juga bebas persenjataan, jadi beliau banyak pengawal, penjaga. Secara umum para ulama, para masyayikh di Yaman itu dijaga, ada pengawalnya. Maka sampai ke istana presiden, begitu beliau bertemu, nggak duduk, sambil berdiri beliau menyampaikan nasihatnya kepada Ali Abdullah Saleh. Beliau sampaikan, memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai apa yang beliau sampaikan, Assalamualaikum, langsung pamit. Subhanallah. Maka ketika Atha bin Abi Rabah ini keluar dari istana Sulaiman, apa kata Sulaiman bin Abdul Malik? Wallahi hadza syaraf la syarafuna. Demi Allah, inilah kemuliaan yang sebenarnya, bukan kemuliaan yang kami miliki, yaitu kerajaan, kekuasaan. Bukan itu kemuliaan. Kemuliaan adalah ini, apa yang dimiliki oleh orang ini, Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Wa hadza su'dud la su'duduna. Inilah kepemimpinan yang sebenarnya, inilah keutamaan, bukan kepemimpinan kami. Wallahi la ka'annama ma'ahu malakan. Demi Allah, seakan-akan di sampingnya itu ada dua malaikat yang bersamanya. Ma yukallimuni fi syai' fa aqdiru an aruddahu. Dia tidaklah menyampaikan sesuatu kepadaku lalu aku mampu menolak apa yang dia sampaikan. Tidak mampu. Subhanallah. Ini diakui oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Hadza syaraf la syarafuna wa hadza su'dud la su'duduna. Inilah kemuliaan, bukan kemuliaan yang kami miliki dari kekuasaan. Inilah kepemimpinan, bukan kepemimpinan yang kami miliki. Dan apa yang disebutkan ini bukan hanya terjadi pada masa ini, juga ketika di masa Abdullah bin Mubarak, masa khilafah Harun ar-Rashid rahimahullah. Ketika Abdullah bin Mubarak, beliau sedang berjalan diikuti umat dari depan, dari belakang, kanan, kiri, semuanya
berkumpul mendekati Ibnu Mubarak. Ini bertanya tentang masalah ini bertanya tentang masalah yang lain. Itu sampai debu berterbangan di sekitarnya. Itu disaksikan oleh salah seorang budak dari Harun ar-Rasyid. Maka dia mengatakan, wallahi hadahul mulk, demi Allah inilah kerajaan yang sebenar, ini kekuasaan yang sebenarnya, bukan kekuasaannya Harun ar-Rasyid. Ya. Mereka mengikuti Abdullah bin Mubarak bukan karena Ibnu Mubarak punya harta, bukan, tapi karena ilmu. Adapun yang mengikuti penguasa, yang mengikuti raja, yang mengikuti pemimpin, ya biasanya karena dunia. Subhanallah. Maka barang siapa yang hendak meraih kemuliaan, inilah kemuliaan. Kemuliaan itu dengan ilmu. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kemuliaan itu adalah ketika seseorang diberi kemudahan duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid, mendengarkan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuliaan. Sampai sebagian para penguasa itu mengatakan, wallah, sebagian para ahlul ilm, para muhaddithin, ketika mereka menceritakan tentang kondisi para penguasa itu, mereka mengatakan, wallah, law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma 'alaina min tuma'ninatil qulub lajaladuna 'alaihi bisuyuf. Kalau seandainya para penguasa itu mengerti dan para putra mahkota itu mengetahui apa yang kami rasakan dari ketenangan hati dengan majelis ilmu, dengan ilmu yang kami miliki, kalau seandainya mampu mereka untuk merampas dengan pedang-pedang mereka, niscaya mereka akan melakukannya. Niscaya mereka akan melakukannya. Kemuliaan itu dengan ilmu. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Seorang menuntut ilmu bukan berarti ketika dia menuntut ilmu dunianya bertambah, enggak. Karena bukan itu tujuan mereka. Ya. Namun tujuan mereka adalah meraih kebahagiaan hidup di dunia, demikian pula di akhirat. Ada satu faedah yang lain sebelum kita mengakhiri majelis kita. Al-Syekh Al-Allamah Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah. Beliau ini ya hidup di masa-masa Al-Syekh Al-Albani dan para ulama yang lainnya. Namun beliau lebih dahulu meninggal. Dan beliau termasuk di kalangan para ulama ahli tahqiq. Termasuk yang beliau tahqiq itu adalah Musnad Al-Imam Ahmad. Itu ada dicetak. Beliau mentahqiq hadis-hadis yang disebutkan dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Nah, ketika tahqiq beliau ini keluar, ya, dicetak, beliau orang Mesir asalnya, itu sampai ke tangan salah seorang alim dari ulama Yaman, Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi rahimahullah. Beliau juga dikenal termasuk di kalangan ulama al-jarh wa ta'dil, para ahli tahqiq. Maka beliau mengirimkan kritikan-kritikan beliau kepada Ahmad Syakir. Ini Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi. Setelah beliau membaca tahqiq Ahmad Syakir dalam Musnad, maka beliau ada koreksi-koreksi. Maka beliau tulis koreksi-koreksi itu, lalu kemudian beliau kirimkan kepada pentahqiqnya, itu Ahmad Syakir. Dan dibaca oleh Ahmad Syakir dan beliau berterima kasih. Dan beliau bertekad bahwa beliau akan menyertakan koreksi tersebut pada bagian yang terakhir dari Musnad Al-Imam Ahmad. Suatu waktu Ahmad Syakir diberi kemudahan untuk berangkat ke Makkah. Ya, ketika itu memang Abdurrahman bin Yahya Al-Muallim rahimahullah itu sedang bekerja di Makkah. Beliau di Makkah di tanah haram. Maka Ahmad Syakir berangkat ke Makkah. Maka beliau pun berkeinginan untuk bertemu dengan Syekh Al-Muallimi, Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi, karena beliau tahu bahwa Al-Muallimi itu berada di Makkah. Maka beliau pun datang ke perpustakaan Tanah Haram, ya, perpustakaan yang ada di Masjidil Haram, ya.
karena di sana beliau bekerja. Dan kebetulan yang menjadi mudir ketika itu, yang mengurusi maktabah atau perpustakaan yang ada di sana di Masjidil Haram adalah Sulaiman bin Abdillah As-Sani rahimahullah. Maka ketika Ahmad Syakir masuk, dan beliau orang yang cukup dikenal, bertemu dengan Syekh Sulaiman, terjadi dialog pembicaraan di antara mereka. Nah, sambil mereka berbicara, datanglah seorang yang menyediakan air dan teh. Karena dia tamu, maka dia dilayani. Maka orang ini pun meletakkan air dan teh di hadapan mereka. Kemudian setelah itu orang ini pun pergi. Setelah mereka berbincang, maka Ahmad Syakir pun mengatakan, saya ingin bertemu dengan Al-Syeikh Al-Muallimi Al-Yamani. Saya ingin bertemu dengannya. Kata Syekh Sani, lah itu tadi yang datang, yang menyediakan untuk antum air dan teh, itulah Syekh Al-Muallim Al-Yamani. Beliaulah Syekh Al-Muallim. Mungkin dia menyangka bahwa wah ini Al-Muallim Al-Yamani orang yang besar, orang yang ternyata beliau pelayan yang melayani Ahmad Syakir ketika dia bertamu di sana. Menangis Ahmad Syakir rahimahullah. Nah, barang siapa yang mengetahui tulisan-tulisan Syekh Abdurrahman Al-Muallimi, dia akan melihat bagaimana kematangan ilmu yang dimiliki oleh beliau rahimahullah. Nah, dan beliau banyak sekali kitab-kitab dalam permasalahan tauhid, dalam masalah hadis, al-jarh wa ta'dil dan yang lainnya. Ya, rudud, bantahan kepada ahlul batil. Beliau banyak sekali, dan sekarang ada kumpulan kitab-kitab beliau itu disatukan ya, lalu dicetak